Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibu Khairunisa dari SMP Negeri 14 Surabaya akan membacakan PPT dari bimbingan konseling dengan topik bimbingan kelompok dengan teknik diskusi dalam menentukan karir di masa depan. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 3 tahun 2024 pada Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Di sini, saya akan membacakan PPT LK 3.1 menyusun cerita praktek baik, laporan best practice, dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil. Untuk latar belakang masalah pada bimbingan kelompok kali ini adalah bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada sekumpulan orang, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Sejalan dengan itu, menurut Nata Wijaya, dalam Lilis Satria 2014, halaman 17, bahwasanya bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada sekumpulan orang yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu dalam kelompok tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dapat dan sanggup mengarahkan dirinya, dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, dan kehidupan pada umumnya. Pada rumusan masalah berikut ini adalah 1. Kebutuhan siswa tentang studi lanjut. 2. Peserta didik mampu memilih dan memutuskan kelanjutan studi lanjut yang akan diambil. 3. Peserta didik belum mengetahui bakat dan kemampuan yang ada dalam dirinya. 4. Kesiapan karir tentang pengenalan profesi melalui pohon karir. Manfaat berikutnya
pada layanan bimbingan kelompok yaitu dapat dijadikan referensi dalam mengatasi permasalahan yang sama, yaitu mengenai kesiapan karir di masa depan. Berikutnya juga, penggunaan teknik diskusi merupakan interaksi komunikasi antar anggota kelompok dalam memahami topik atau mengembangkan keterampilan tertentu secara bersama-sama dengan cara mengutarakan masalah, ide-ide, saran, dan saling menanggapi satu sama lain. Di sini, untuk tantangan yang saya hadapi pada bimbingan kelompok yaitu dalam menentukan waktu pelaksanaan layanan bimbingan, dikarenakan tidak sesuai dengan jadwal BK, yang mana setiap anggota kelompok yang mengikuti bimbingan kelompok kali ini dari berbagai macam kelas, sehingga perlu adanya koordinasi dengan guru mata pelajaran terkait perizinan, yang mana menggunakan jam pelajaran di kelas tersebut untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Yang kedua, yaitu tantangannya, peserta didik masih malu-malu dalam mengutarakan permasalahan ataupun memberikan tanggapan dan juga masukan kepada teman sejawatnya. Namun, semua bisa mengutarakan permasalahannya dan memberikan masukan bahkan tanggapan. Selain itu juga, yang terlibat pada bimbingan kali ini yaitu adanya saya sebagai fasilitator dan juga peserta didik sebagai penerima layanan dalam bimbingan kelompok. Untuk aksi berikut ini yaitu mengikuti dan melibatkan diri dengan penuh semangat dalam semua kegiatan PPL untuk mengembangkan potensi profesional sebagai guru BK di sekolah. Dua, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan PPL bimbingan kelompok ini, seperti menyiapkan RPL bimbingan kelompok, Google Form, dan juga melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan beberapa guru mata pelajaran terkait pelaksanaan PPL. Mengkondisikan peserta didik, menyiapkan ruangan lengkap dengan media yang dibutuhkan, serta menyiapkan sarana dan prasarana yang lainnya. Karena saya di sini menggunakan ruangan laboratorium IPA sebagai bahan PPL bimbingan kelompok. Guru BK juga mempunyai peran sebagai fasilitator untuk membimbing peserta didik agar mampu menemukan permasalahan yang ada pada dirinya, serta mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan mandiri. Berikut adalah refleksi, yaitu penilaian yang saya lakukan terdiri dari dua jenis, penilaian proses dan penilaian hasil. Pada penilaian proses berupa assessment for learning, yaitu penilaian sebagai proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran yaitu dilakukan dengan mengisi lembar observasi yang bertujuan untuk mengamati apakah konseli aktif mengikuti layanan, menyimak penjelasan materi, aktif berdiskusi, bekerja sama, aktif bertanya jawab, dan mampu menyampaikan pendapatnya. Penilaian proses dilakukan bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas suatu proses layanan bimbingan kelompok yang telah dilaksanakan. Untuk penilaian yang berikutnya adalah penilaian hasil, yang mana berupa assessment of learning, yaitu penilaian pada akhir proses pembelajaran. Assessment of learning berfungsi sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar melalui nilai capaian, menjadi umpan balik untuk merancang perbaikan. Proses pembelajaran sekaligus melihat kekuatan dan kelemahan belajar konseli. Pada penilaian hasil konseli diberikan lembar kerja peserta didik yang berisi soal esai untuk dijawab oleh peserta didik pada akhir kegiatan layanan.
Sebagai hasilnya yaitu berdasarkan hasil analisis proses penilaian dapat diketahui bahwa konseli aktif saat mengikuti layanan, menyimak penjelasan materi, aktif berdiskusi, bekerja sama, aktif bertanya atau menjawab pertanyaan, dan mampu menyampaikan pendapat berdasarkan evaluasi hasil yang dilakukan oleh konselor kepada setiap konseli yang mengikuti layanan bimbingan kelompok dapat menyimpulkan bahwa setelah mendapatkan layanan, konseli mampu mencapai tujuan layanan yang telah ditentukan. Untuk dampak dari pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, yaitu satu, dapat melatih siswa agar dapat hidup secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antar siswa dalam mengatasi masalah. Melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Untuk dampak selanjutnya yaitu pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam menerapkan metode diskusi kelompok dapat dinilai efektif karena dari hasil diskusi tersebut siswa dapat mengetahui tentang karir dan studi lanjut. Pada kesimpulan kali ini, yaitu terdapat dua penilaian, yang mana terdapat penilaian proses dan penilaian hasil. Dari penilaian hasil analisis proses penilaian dapat diketahui bahwa konseli itu dapat aktif saat mengikuti layanan, menyimak penjelasan materi, aktif mengikuti diskusi, mampu bekerja sama, mau bertanya dan menjawab pertanyaan, serta mampu menyampaikan pendapatnya. Berdasarkan evaluasi hasil yang dilakukan oleh konselor kepada setiap konseli yang mengikuti layanan bimbingan kelompok, dapat menyimpulkan bahwa setelah mendapatkan layanan, konseli mampu mencapai tujuan layanan yang telah ditentukan. Hal itu dapat dilihat dari kemampuan konseli menjawab dengan benar butir-butir pertanyaan pada LKPD yang diberikan kepada setiap konseli. Penilaian ini tentunya bermanfaat bagi siswa dan siswi untuk meningkatkan kemampuan sikap pengetahuan dan atau keterampilan terhadap layanan yang diberikan. Karena dengan adanya penilaian dapat diketahui tercapainya tujuan setiap konseli dibesarkan dalam layanan yang diberikan. Berikut adalah lampiran-lampiran yang telah saya cantumkan ketika melakukan PPL bimbingan kelompok. Pada tahap awal, guru BK menyiapkan topik dalam bimbingan kelompok tersebut. Kemudian, pada tahap transisi, maka guru BK menayangkan slide ataupun video yang telah dipersiapkan. Dan pada tahap inti, para konseli mampu mendiskusikan hasil dari materi yang telah diberikan oleh konselor. Dan pada tahap penutup di sini, saya melakukan ice breaking untuk mereka agar supaya fresh dalam mengikuti bimbingan kelompok kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas PPT yang sudah saya persembahkan. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.